Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembuatan video kali ini kita akan membuat video dari tata cara pembuatan coding dari list struktur activity yang udah kita buat sebelumnya di desainnya. Nah, sekarang kita akan membuat codingnya. Sebelumnya kita udah memiliki, oke, kita tutup dulu. Activity untuk listnya, list strukturnya. Ini struktur activity, lalu layoutnya ini kita buka dulu untuk strukturnya, lalu ada seperti ini juga. Nah, kemarin pada saat pembuatan desain kita membuat dua desain ya. Di dalam pembuatan desain di struktur untuk di project kita ini, yaitu untuk tampilan utama dari list struktur sama tampilan untuk list item yang ada di sini. Nah, ini tampilan untuk list itemnya. Jadi untuk sekarang bagaimana menampilkan dari ini desain dari yang udah kita buat di custom list item struktur ini tampil di dalam list item. Kemarin pada saat kita dijalankan untuk activity struktur di desainnya ini hanya muncul ininya saja ya, tanpa muncul listnya. Nah, sekarang kita juga ingin memunculkan untuk desain ini, lalu juga menampilkan ID dan nama dan jabatan sesuai nama-nama yang udah kita inputkan terlebih dahulu di database penilaiannya, juga di tabel strukturnya. Oke, yang pertama kita ke buat file PHP-nya. Di sini saya menggunakan text editornya itu Sublime. Oke, sebelumnya kita udah buat input. Lalu kita buat folder baru, file PHP baru dengan nama struktur.php seperti ini. Lalu kita save. Seperti biasa kita klik PHP dulu, lalu kita buat koneksi SQL connect, lalu ordai, lalu titik 2 seperti ini, lalu kita panggil hostnya. Lalu nama database-nya. Lalu di sini kita buat tampilan ketika tidak ada koneksi. Oke, kita cek dulu localhost, pendil, lalu di sini tuh struktur.php. Oke, ini berarti koneksinya udah benar. Lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah kita buat hasil dalam bentuk array. Lalu kita buat hasil lagi untuk pemanggilan data. Pemanggilan data dari database-nya kita tampung dalam data, juga dalam bentuk array seperti ini. Lalu kita juga buat SQL ya, query dengan kita simpan dengan list gitu saja. Untuk query-nya tuh select all from dari tabel, kita tabelnya itu nama tabelnya tabel struktur. Untuk nama tabelnya kita periksa cara penulisannya. Nah, tabel struktur gitu ya. Kalian langsung copy ini juga bisa seperti ini. Tuh, kalian juga bisa copy seperti ini. Oke, lalu kita buat respon
Nicely query-nya ada di sini untuk sekarang. Oke. Seperti ini, lalu connection sama shift list. Nah, untuk responnya ini akan kita tampilkan nanti ya. Lalu kita buat while. Di sini kita tampung datanya dalam loadable row, lalu kita gunakan MySQL fetch array. Oke, lalu kita panggil di sini list yang mengambil data semua dari tabel struktur, lalu di sini kita buat index dengan nama index untuk mengambil data dari kolom-kolom yang ingin kita tampilkan di tampilannya. Untuk tampilannya di sini kan kita ingin mengambil ID, nama, dan jabatan. Kita sesuaikan nama kolomnya di sini ID, nama anggota, sama jabatan anggota ya. Penulisannya juga samakan. ID anggota sama dengan shift S row, kita panggil row, panggil di sini row-nya 0. Kenapa 0? Karena indeks itu kan dimulai dari 0. Nah, sedangkan di sini untuk tabel ID anggota yang urutan pertama, jadi indeksnya itu 0, nama anggota 1, lalu jabatan anggota ini 2. Kita juga buat untuk nama dan jabatannya juga. Seperti ini, langsung copy aja. Tinggal ubah di sini. Lalu di sini di 1, di sini 2. Oke, lalu kita buat seperti ini. Lalu kita buat array. Array push. Kita ambil hasil data ini. Karena yang data ini yang kita akan panggil di Android Studio-nya nanti. Oke, seperti ini sama indeks untuk menampilkan ini. Indeks seperti ini. Oke, lalu di sini kita butuh yang namanya hasil. Kita buat pesan sukses di sini. Lalu kita buat echo, kita panggil echo, kita tampilkan data-datanya, JSON encode si hasil, lalu MySQL close shift S connection. Oke, seperti ini. Jadi untuk yang di Android Studio-nya kita panggil nanti dalam bentuk data untuk data-datanya. Lalu juga kita panggil kode ini nanti, pesan ini untuk pesan suksesnya. Oke, coba kita jalankan coba dulu. Yang salah, line 11. Oh, ini salah. Ini respon. Nah, untuk data-datanya sudah muncul ya, bentuknya seperti ini. Ini semua data yang udah ada di dalam tabel struktur. Nah, untuk ID sudah benar, nama anggota, jabatan anggota. Jadi ketika kalian inputkan salah di sini, semisal di sini 1 ya, lalu di sini 0, dia maka hasilnya akan kebalik. Nah, seperti ini.
Jadi sesuaikan row-nya ya, indeksnya. Indeksnya benar-benar diperhatikan. Nih, jika tadi ya kita salah naruh nomor indeksnya, kita seperti ini. Kan kebalik. Oke, kita rubah lagi menjadi 1. Nah, setelah file PHP-nya selesai, kita langsung ke Android Studio-nya saja. Yang pertama kita butuh Java class. Kita tutup dulu. Kita buat Java class di sini. Klik kanan, new Java class dengan nama struktur. Jadi dia akan menampung item-item yang ada di custom list item strukturnya. Lalu kita di sini buat private string. Jadi yang kita ingin tampilkan kan ada ID, nama dan jabatan. Oke, ID anggota kita namakan gitu aja. Lalu nama anggota, lalu jabatan. Seperti ini. Lalu kita panggil konstruktornya, insert konstruktor. Oke. Dia memanggil konstruktornya seperti itu ya. Insert. Kita kopikan semua. Oke. Seperti ini. Ini nggak usah, nggak apa-apa juga. Lalu di sini saya butuh get and setter. Jadi kita akan mengambil teks dari yang ada di database, lalu kita set tempatnya sesuai text view-nya di sini, sesuai tempatnya gitu ya. Jika mengambil ID, panggil ID ya di sini tempat ID, untuk nama di sini dan jabatan di sini. Gitu. Kita buat getter setter dulu. Kita blok semuanya aja. Oke, seperti ini selesai. Untuk struktur Java-nya udah selesai seperti ini. Lalu kita buat Java class lagi. Di sini buat adapter. Jadi fokusnya di sini nanti ya. Jadi untuk yang struktur tadi akan dipanggil di myAdapter strukturnya, lalu di coding untuk di struktur activity.java-nya nanti kita akan juga menggabungkan antara myAdapter struktur sama struktur.java-nya. Oke, kita tambahkan extend array adapter. Oke. Struktur. Kita lihat. Oke, kita pilih yang paling atas. Oke saja. Nah, jadinya seperti ini. Kita buat konteks. Lalu konteks. Lalu kita buat list juga. Kita ambil struktur. Struktur ini diambil dari sini ya. Struktur. Array. Kita namakan struktur array list. Seperti ini. Lalu ada ini. Di sini juga panggil listnya. List untuk struktur, lalu koma array, bukan struktur. Oke, bentar.
Seperti ini bentuknya. Jadi untuk listnya nanti kan berbentuk array karena data-datanya kan banyak ya di tabel ini. Nah, ini kan datanya banyak. Oke, di sini research-nya ini dari kita akan menghubungkan mengambil dari layout custom list item struktur. Nah, nanti kita akan mengambil ID nama jabatan yang ada di database dan memposisikan tempat ID nama jabatan itu sesuai tempatnya di sini. Kita panggil layout custom list item struktur seperti ini. Lalu kita panggil struktur release-nya. Setelah itu kita buat this dot konteks sama dengan konteks, lalu this dot oke, ini. Setelah itu kita buat public void. Bukan public void, kita buat get view. Kalian ketik get view. Ini. Nah, yang ini untuk view. Jadi untuk menampilkan apa yang ada di menampilkan dari desain ini itu activity strukturnya. Oke, kita buat di sini. Yang pertama adalah view layout in flutter dot from parent get context, lalu di sini template dari jadi kita akan mengambil desain dari custom list item strukturnya tuh list item yang ada di activity struktur ya. Layout dot custom item struktur, kita kasih ini. Oke, seperti ini. Lalu kita panggil ID dari si ini, ID, nama, dan jabatan. Karena teks yang ada di database-nya nanti dari tabel strukturnya akan diposisikan sesuai dari text view yang udah disediakan di sini. Nah, karena dia pakai text view, jadi pakai text view kita namakan ID saja. Lalu view find view by ID ID dot ID-nya itu txt ID, txt nama anggota, txt jabatan. Oke, txt ID seperti ini. Lalu text view nama view find by ID dot ID dot txt nama anggota. Coba kita cek lagi ID-nya. Ini ID nama anggota jabatan. Oke. Nah, kita butuh text view lagi. Jabatan view dot find view by ID dot ID dot txt jabatan. Oke, lalu kita ambil position get dengan cara ID. Kita set text dari, jadi kita set dari nama-nama yang udah ada di tabel struktur ke posisi setiap text view yang udah ada di sini.
kita set teksnya itu sesuai tempatnya ya, tempat dari text view yang 3 itu dot set text. Di sini kita panggil array struktur release-nya, lalu dot get position dot get ID anggota. Untuk ID anggotanya ini kita ambil dari sini. Nih, get ID anggota. Untuk selanjutnya sama juga, kita tinggal copy aja. Oke. Oke, sip. Kita tinggal ubah di sini nama dot get nama anggota, di sini jabatan. Floating get jabatan anggota seperti ini, lalu kita return nilainya ke view. Oke, seperti ini. Setelah my adapternya sudah, kita bisa ke struktur activity sekarang. Karena di struktur activity-nya itu ada list ya. Nah, untuk listnya ini belum dipanggil, jadi kita panggil list view dulu. List view gini aja, lalu kita panggil my adapternya juga, lalu public void static array list. Di sininya ini struktur, kita panggil dari struktur, lalu array list struktur dengan new array list, lalu strukturnya juga kita panggil di sini. Java class strukturnya juga kita panggil di sini. Oke, seperti ini. Sekarang kita panggil ID-nya dulu untuk list view-nya. Oke, list view dengan find view by ID dot ID dot list view struktur. Nah, setelah itu adapter struktur my adapter struktur dot this struktur activity, ambil array list-nya seperti ini. Salah, ini yang kecil. Nah, seperti ini yang ini. Nah, ini yang dari ini. Lalu di sini ada list view. Kita set adapternya dari adapter my adapter struktur. Nah, setelah itu kita tutup ini. Kita buat public void. List struktur seperti ini. Lalu kita buat string request seperti biasanya. Kita butuh request, lalu URL, lalu respon. Request.method.post.
Untuk penulisan URL-nya tetap seperti sebelum-sebelumnya, IP config-nya 21.143.11.192. Oke. Jika tidak apa, kalian bisa klik di CMD-nya ya. Jadi untuk ke CMD-nya kalian bisa koneksikan dulu LP kalian ke satu jaringan dari jadi HP dan laptop itu satu jaringan internet yang sama. Si connect. Kita tunggu connect. Oke, dia udah connecting. Jadi ketika kalian mau mengkoreksi dari si ini URL-nya sini, kalian bisa klik CMD. Kita tunggu dulu. Oke, kita tulis IP konfigurasinya. Dia akan muncul IPv4-nya di sini, nih, di sini. Jadi yang ini kalian kopikan ke buat URL di Android Studio-nya. 192.4.11 udah benar. Lalu nama folder htdocs-nya pendil, lalu nama file PHP-nya. Tadi kita panggilnya struktur.php. Coba kita lihat struktur.php. Oke, udah benar. Penamaan URL ini bisa kalian tulis seperti ini juga. Seperti ini. Kita buat stringnya. Lalu kita namakan URL. Kalian bisa kopikan URL-nya sini ke sini. Nah, kalian tinggal panggil URL-nya. Nah, bisa juga seperti ini penulisannya. Lalu kita butuh new respon. Jadi untuk penulisan URL kalian bisa menggunakan tulisan yang seperti ini atau yang sebelumnya itu ya. Lalu di sini butuh new yang error respon. Oke, seperti ini. Lalu kita butuh log seperti biasa, kita butuh log agar kita bisa lihat siapa tahu ada error di logchat-nya. Response penulisannya salah tadi. Lalu di sini juga butuh log dengan tag sama, tagnya tetap. Lalu sini kita ambil pesan error. Oke, seperti ini sudah. Lalu kita butuh buat JSON object, new JSON object, kita klik respon seperti ini. Lalu kita enter ya untuk si merahnya. Lalu di sini kita butuh string untuk mengambil ini tulisan sukses di sini. To success JSON object dot get string success seperti ini. Lalu kita butuh JSON array juga. JSON array JSON object dot get JSON array from data. Jadi karena ini ingin menampilkan data di list view-nya, kita juga butuh JSON array. Lalu data ini didapatkan dari sini.
Ya, karena udah datanya ditampung dalam array juga untuk menampilkan data-data ini. Array push. Lalu kita butuh apa lagi ya? Kita butuh percadangan di sini. If sukses dot equals itu 1, maka kita buat perulangan di sini i sama dengan teacher i dengan 0, JSON array-nya kita panggil panjangnya, lalu gini. Jadi memanggil ini, jadi datanya itu continue gitu ya, yang ditampilkan. Lalu saya butuh JSON object lagi, object JSON array dot JSON object i. Lalu kita ambil string, kita kasih nama ID aja, ID anggota sama dengan object dot get string ID anggota. Nah, seperti ini. Untuk ini kita akan mengambil ID anggota yang dari sini. ID anggota di sini. Agar tampil di list view-nya. Kita kopikan saja untuk yang nama dan jabatannya. Kita ganti namanya di sini, nama, lalu sini jabatan. Seperti ini. Lalu kita ganti juga penulisannya sama yang ada di file PHP-nya itu ya. Nama sama jabatan. Seperti ini. Ya, tulisannya udah sama. Lalu kita butuh strukturnya, kita panggil sama dengan new struktur. Kita panggil sini untuk set di list view-nya, untuk di set di custom list item strukturnya, ID anggota, lalu nama anggota, lalu jabatan. Oke, seperti ini. Lalu kita panggil array-nya dot add struktur. Lalu kita butuh my data strukturnya dot notify data set change. Jadi merubah data sesuai data yang udah data itu kan kadang-kadang berubah. Jadi setiap ada data perubahan data, dia akan merubah tampilan di list view-nya juga sesuai data yang udah di-upgrade gitu. Oke, lalu kita buat request queue. Untuk mengeksekusi dari string request-nya. Kita pakai volley, jadi kita panggil volley dot new request queue get application context, lalu request queue dot add string request-nya. Seperti ini sudah selesai. Coba kita jalankan ya. Koneksi, jangan lupa koneksi yang satu jaringan internet antara LP sama HP-nya. Kita coba run. Oke, sambil run kita lihat waktu pembuatan videonya. Sudah 34 menit. Oke, sambil Gradle kita buka visornya juga.
Kita refresh. Nah, sudah lemot. Kita refresh seperti ini, refresh. Buka visor. Kita tunggu juga visornya sampai buka. Masih lama, gradernya juga belum selesai. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ditunggu. Oke, kita klik view. Masih connecting. Kita juga tunggu masih tampilan di inilah, handphonenya belum muncul. Kayaknya gradernya udah selesai. Kita tunggu dulu ya. Kayaknya sudah selesai. Nah, ini dia udah install. Kita buka visornya juga. Ini. Nah, seperti ini kita langsung klik masuk aja ya. Nah, coba kita login dulu. gmail.com, sandinya abc 123. Selesai, kita masuk. Kita coba klik struktur. Oke, datanya belum muncul. Kita lihat logchatnya. Oke, destroy. Oke, datanya belum muncul. Strukturnya. Oke.
Coba saya ulang lagi. Kayaknya ada yang salah. Coba kita cek. Oh ya, kita belum ini. Di sininya belum ditampilkan. Ya, kita panggil dulu list strukturnya. List struktur. Nah, kan kita udah public void nih. Nah, ini kan di luarnya yang di atas, jadi belum dipanggil di sini. Oke. Nah, kalau udah ini kan ada protected void, ada public void. Nah, untuk perintah-perintah yang ada di list strukturnya, saya kan buat public void. Nah, seharusnya kalian panggil dulu di sini protected void. Nah, saya belum manggilnya. Coba kita jalankan lagi. Kita tunggu sampai gagalnya selesai. Kita tunggu. Oke, ditunggu. Masih Gradle. Langsung klik masuk aja. Oh ya, belum. Kita harus inputkan. Selesai, masuk. Kita klik struktur. Nah, untuk strukturnya udah muncul seperti ini. Nah, jadi kemarin kan kosongan. Nah, sekarang udah ada tulisannya atau ini datanya diambil dari tabel ya, dari tabel apa namanya? Tabel struktur dari database ya. Jadi strukturnya seperti ini. Tapi ketika kita klik back, coba kita list struktur lagi, dia akan muncul lagi tuh. Di sini kan 1 sampai 11. Nah, 11 sampai sini. Nah, dia ada 1, 2, 3 lagi. Nah, ini ada satu coding lagi yang kurang kita inputkan. Jadi ketika si list view tadi tuh ketika dibuka lagi ya dia akan muncul lagi, dia mengulang lagi data-datanya. Nah, agar tidak seperti itu, maka kita tambahkan release struktur.clear. Nah, jadi setiap kita buka itu tidak mengulang lagi gitu. Oke, mana kursornya? Tidak respon. Oke. Coba kita jalankan lagi ya. Nah, ini keadaan masih sebelum kita kasih yang dot clear. Coba kita masuk ya. Oke. Oke, kita klik pendil, lalu kita sudah anggap kita udah karena kita udah memiliki akun, kita klik tulisan akun masuknya aja, lalu kita masukkan email yang benar, lalu kata sandinya di sini abc123, selesai, masuk. Oke, kita lihat struktur, lihat 1, 2, 3 sampai 11 ya. Nah, ketika klik back,
lalu kita lihat strukturnya lagi, dia sudah tidak mengulang lagi. Nah, tetap 11. Nah, seperti itu. Jadi tampilannya udah lengkap ya. Jadi tampilan desain yang ada di custom list item strukturnya ini sudah terinputkan di desain utama kita di activity struktur. Oke, di sini saya menambahkan satu lagi karena di sini kan ada satu, terus nama, terus jabatannya. Di sini ini kurang, saya tambahkan sedikit aja, sedikit teks. Nah, di sini bagian sini teks gitu, teks seperti ini, seperti ini. Lalu di plus. Lalu kita juga ini kita buat juga nama ya di sini. Oke, plus untuk jabatan juga gitu kan. Jabatan seperti ini. Oke. Nah, jadi sebelum kita kasih itu tidak ada tulisan apa-apa ya, langsung ID, nama, lalu jabatan gitu. Nah, setelah dikasih ini, perubahannya seperti ini. Oke, udah install. Saya lihat resultnya dulu. Ini bukan ini. Kita coba klik ini lagi, klik masuk, nama emailnya Namiatun. Coba ya kita masukkan gini. Ya nggak bakalan, soalnya datanya nggak ditemukan. Coba yang benar. @gmail.com. Di sini sandinya ABC 123, selesai, klik masuk. Tuk. Nah, ada penambahan tulisan di situ ya di ini. Nah, setelah ada penambahan tulisan seperti ini, kita luruskan dulu. Untuk ini kita rapikan. Kita rapikan terlebih dahulu di bagian sininya. Oke. Tap aja ini. Oke, kayaknya kayak gini. Untuk nama kurang sedikit aja. Gini aja. Coba ya. Coba jalanin lagi. Tadi hanya dirapikan aja sedikit. Untuk divisornya kita tampilin, klik masuk, lalu masuk dulu. Masuk, strukturnya udah rapi apa belum? Nah, kurang sedikit lagi. Oke, yang ini yang nama kelebihan. Yang ini kelebihan 1. Oke, untuk ini juga saya tambahkan deh. Untuk jabatan di sini margin bottomnya saya tambahkan. Coba saya tambahkan menjadi 30. Kita jalankan ya. Tunggu dulu sampai gradingnya selesai.
tambahkan divisornya, tetap masuk aja. Jaminatur@gmail.com abc123 selesai, kita klik masuk seperti ini. Nah, sudah agak rapi ya di sini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi untuk ID-nya perlu diperhatikan lagi. Bentar, ini image view-nya, gravity-nya center. Oke, ini nggak usah diganti aja ya. Oh, yang mana tadi? Yang ini jabatan. Nggak usah diganti aja, 10 dp aja tetap. Di sini saya tambahkan satu lagi untuk ID-nya. Seperti ini. Coba kita jalankan lagi. Jadi ini cuma dirapikan saja. Untuk tampilannya sudah benar seperti ini, custom sesuai kalian ya. Jika kalian tidak mau menginputkan tulisan yang bagian depannya saya tambahkan itu nggak apa-apa juga. Oke, kita tunggu Gradle-nya sampai selesai lagi. Semoga ini sudah rapi ya yang terakhir kali ini. Gradle-nya belum selesai. Oke. Kita tunggu Gradle-nya sampai selesai. Gak lama juga ternyata. Sudah install dan nunggu launching. Oke, nggak ada error. Kita tampilkan visornya lagi. Kita klik ambil ya, klik masuk, lalu emailnya masukkan. Gimana? Salah. abc123 masuk. Klik struktur. Nah, dia sudah rapi. Nah, kurang lebihnya tampilannya seperti ini ya. Ketika klik back, dia nggak ini lagi ya, tidak berulang lagi datanya. Oke. Sekian dari pembuatan video coding dari struktur activity ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.